Oke sahabat, ini adalah sebuah switch atau hub merek TP-Link. Jadi di sini ada 5 colokan atau 5 Etherland. Kemudian ini adalah PoE dari TP-Link WA5210. Ini adalah sebuah TP-Link access point WA5210G. Jadi di sisi ini LAN ini masuk ke PoE dari di sisi PoE. Jadi sahabat bisa lihat dari sisi PoE ini akan masuk ke pemancar WiFi atau access point. Kemudian di sisi LAN ini akan masuk ke sini di hub. Kemudian yang pertama ini adalah sumber internetnya masuk di sini. Kenapa menggunakan hub? Ini alternatif jika sahabat yang tidak mau settingan banyak, hanya setting 1 ether di MikroTik atau 1 ether saja, atau Anda mau pancarkan 1 router dengan banyak access point. Jadi sumber internetnya masuk di ether 1, kemudian ether 2, 3, 4, dan 5 nya adalah keluar 4 access point berikutnya. Jadi ini 1 access point keluar dari ether 2 ini, yaitu access point TP-Link WA5210 ini. Oke. Jadi sumber internet dari MikroTik maupun dari router masuk di sini, di ether 1. Kemudian yang kedua ini selanjutnya kita pancar dengan access point 1, 2, 3, dan 4. Jadi settingannya satu saja sahabat. Oke, diperhatikan yang LAN di PoE ini harus masuk ke MikroTik, masuk ke hub, dan yang PoE ini masuk ke PoE dari access point atau LAN access point yang menghidupkan ini. Oke, itu yang perlu diperhatikan. Kita langsung setting saja. Sekarang sudah terhubung dengan LAN. TP-Link WA5210G ini sudah terhubung dengan LAN, dan kita langsung masuk ke browser untuk mengetikkan. Sebelumnya kita setting LAN dulu. LAN-nya ya oke. Sebelumnya otomatis. Sekarang kita setting 192.168.1.20 karena IP-nya 1.254. Oke, kita dan sekarang kita masuk 192.168.1.254 dan oke sahabat here, logingnya sudah muncul, nama pengguna dan sandinya admin, kemudian di sini juga admin, sandinya admin, dan kita masuk login. Oke. 2,4 GHz high power wireless outdoor CPE model TLWA5210G. Nah sahabat, yang paling penting adalah kita lakukan setting wirelessnya. Yang pertama, kita masuk pindah ke negara Indonesia. Oke. Dan masuk dengan password misalnya Remdi hotspot 2. Untuk channelnya kita otomatis saja, powernya maksimal 26 dBin, kemudian modenya 54 G, ada B ada G, kita pakai yang G saja. Kita klik save. Oke, sudah selesai. Kita cek wirelessnya. Ini IP hotspotnya sudah. Yang berikut adalah security settingnya. Nah, security setting ini kita menggunakan WPA, WPA, PSK, WPA 2 PSK. Nah, kita bisa menggunakan yang ini untuk melakukan settingan. Namun karena access point ini terhubung dengan MikroTik, maka kita tidak perlu memberikan password. Oke, kita klik save. Secara defaultnya tidak memiliki password. Oke sahabat here, konfigurasi untuk save tadi, dan langkah berikut kita akan buat settingan DHCP-nya. Oke.
kita cek wireless setting, wireless, kemudian di security setting sudah disable. Lanjut lagi ke distance setting, ini kita ke manual saja dan memasang 4 km dan klik save. Oke. Kemudian alignment tidak perlu setting, throughputnya juga ini sudah mulai nampak. Kemudian distance antena, wireless. Oke, sahabat, ke menu advanced setting. Ini yang paling penting, sahabat, enable WMM ini. WMM perlu di enable untuk multimedia seperti YouTube, game dan lain-lain sebagainya. Kemudian akses isolasi agar sesama pengguna tidak saling mengintip. Kemudian antena setting ini polarisasi kita setting vertikal. Nah, vertikal. Jika Anda menempatkan akses point di bawah datar, maka bisa setting horizontal. Jika Anda menggunakan antena pemancar seperti sektoral, Anda bisa menggunakan antena eksternal, artinya menyambung antena untuk keluar. Namun, kita setting vertikal saja dan klik save. Oke, itu beberapa settingan yang penting untuk sahabat semua. Yang paling penting adalah settingan apakah Anda mau menggunakan vertikal jika naik ketinggian di atas 6 meter dan harus mancar ke bawah. Kemudian jika Anda jadikan sebagai access point indoor, maka cukup horizontal saja. Kemudian untuk eksternal, jika Anda menggunakan antena pemancar eksternal, jadi setelah dari access point Anda keluarkan lewat antena pemancar lagi, itu Anda setting sebagai eksternal. Oke, kita lanjut kepada DHCP-nya. Nah, sahabat, DHCP ini kita disable. Kenapa? Karena access point akan menggunakan DHCP dari MikroTik dan router modem. Jadi, pastikan DHCP ini harus disable. Access point tidak perlu menggunakan DHCP. Oke, itu yang paling penting. Settingan pentingnya sudah siap. Dan pastikan yang paling penting adalah access point berada pada mode access point. Kemudian networking, IP address-nya seperti ini. Dan kita akan merubah IP address sesuai dengan yang kita inginkan. Ini langkah terakhir adalah IP address. Kita rubah dengan 10.10.10.13 misalnya. Dan ini juga kita rubah subnet masknya 0.0.0. Kemudian IP gateway-nya ini kita menggunakan gateway dari MikroTik 10.10.10.1. Oke, kita klik save. Nanti access point akan berubah dari IP 192.168.1.254 menjadi 10.10.10.13 sesuai dengan yang kita rubah. Oke, itu untuk access point settingannya. Settingan dasar yang paling penting supaya lebih maksimal performanya dan puas digunakan oleh para pengguna. Ini adalah access point jadul yang lama sekali, namun sangat work, yang sangat potensial. Oke, kita akan lakukan kembalian manual ini yang tadi kita setting pada di sini kita melakukan 10.10.10.20 misalkan. Ini juga kita rubah, subnet masknya juga kita rubah. Oke, kita melakukan perubahan ini untuk menyesuaikan. Dan kita coba untuk refresh lagi. Oke, sahabat, di sini sudah masuk admin lagi. Dan langkah terakhir adalah kita mengganti admin tadi.
yaitu di password yang admin ini. Usernya tetap admin, password lamanya admin, dan kita akan mengganti password baru. Insert. Oke. Kita akan tetap sama, admin saja, kemudian sesuai dengan yang kita inginkan passwordnya. Kita klik save. Oke, sudah masuk dengan password dan nama pengguna dan sandi baru. Sukses. Oke, ini sudah sangat simple, sederhana settingan yang dibuat tadi. Oke sobat IR, settingan sudah selesai, kita langsung copot LAN-nya. Oke sobat IR, jangan lupa memberi centang pada akses point ini, enable SSID broadcast, dan kita klik simpan. Kita menggunakan akses ya, sehingga akses nama SSID akan muncul. Jika kita tidak mencentang itu, nama wifi nya tidak muncul. Oke sahabat IR, kita lihat nama wifi nya, wireless modenya. Oke sudah, kita kembalikan dulu ke otomatis, abstain otomatis, dan kita cabut LAN untuk kita masukkan ke router. Oke sahabat, di sini ini tidak terbaca, tidak ada security karena akan masuk ke MikroTik. Kita coba connect dulu. Sekarang terhubung tanpa MikroTik. Kita hanya melakukan testing saja, tidak perlu login karena memang belum diuji dengan MikroTik. Oke sahabat IR, sudah work. Sekarang sudah terhubung dengan RMD hotspot 2 dan sudah work. Ya, kita tutup dulu, kita coba speednya sob, berapa kecepatan yang dihasilkan. Ini sumber internetnya dari TPD-MR 6400 versi 5. Menunggu connecting untuk speed testnya, masih terhubung dengan nama wifi yang kita baru setting, RMD hotspot 2. Ya, kita tes sekali lagi untuk konfigurasi ini. Ini masuk tanpa password karena kita hanya uji coba saja, karena tidak terblok dengan MikroTik ketika kita tancapkan ke MikroTik. Oke sahabat IR, downloadnya masih standar di atas 8. Sekarang tembus 9. Oke, turun 8 lagi, masih standar di 8 Mbps, dan kita lihat uploadnya. Oke, uploadnya masih di atas 6 Mbps, masuk 7. Ya, sahabat, masih terkoneksi dengan RMD hotspot 2 dan sudah work. Oke, settingannya sudah mantap, tinggal mau colok kemana saja bisa, mau ke router apa saja bisa. Settingan akses pointnya seperti ini,
Anda mau colok ke router Huawei BT53525, 535, 310, 311, 312, bahkan TP-Link di TP-Link MR 3420, 3020, 3220, maupun di tenda 4G 680, maupun di merek-merek yang lain. Oke, sukses, semoga bermanfaat. Support terus Mode TV dengan klik subscribe, like, dan share ke teman-teman yang sehobi dengan wifi, internet, dan jaringan ini, supaya mendapat manfaat dari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.